Selamat malam mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan hari ini. Baik, saya mulai aja ya. Di perkuliahan kita hari ini kita membahas tentang bandwidth IP kamera ya. Jadi ada korelasi dengan minggu yang lalu. Baik, langsung ke materi aja ya. Resolusi rekam megapiksel ya. Jadi satuan megapiksel itu dimulai dari piksel itu sendiri ya. Jadi satuan untuk gambar itu piksel. Nah, karena satuan piksel tinggal berapa piksel ya, mungkin kilopiksel, mungkin megapiksel lah. Ini mega itu berarti 10 pangkat 6 ya. Jadi megapiksel adalah ukuran resolusi yang bisa direkam oleh sebuah kamera melalui sensor yang dipakai di kamera. Nah, mengenai sensor ini kita sudah bahas minggu kemarin. Lalu 1 megapiksel setara dengan 1 juta piksel, yaitu kotak-kotak kecil yang disusun menjadi sebuah gambar. Ya, jadi kotak-kotak kecil itu satuan pikselnya ya. Jadi pikselnya gambar itu ada merah hijau merah hijau biru ya. Jadi warna dasar gambar ya. Nah, itu jumlah merah hijau birunya itu sejumlah 1 juta piksel atau megapiksel. Nah, ini menjadi satuan dalam merekam ya. Foto misalkan berapa megapiksel ya. 1 megapiksel berarti 1 juta. Bisa jadi 10 megapiksel misalkan ya. Wah, berarti resolusinya semakin besar ya, kualitas gambarnya semakin bagus ya. Nah, saat menggunakan API kamera, megapiksel kamera, network video recorder ya, bahkan DVR ya, data digital video recorder, pemahaman dasar tentang video surveillance berbasis IP sebagai berikut ya. Itu mengenai berapa besar bandwidth yang tersedia dan berapa besar keperluannya. Nah, ini yang menjadi variabel istilahnya ya. Jadi berapa besar bandwidth yang tersedia, lalu berapa besar keperluannya gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi layanan quality of service istilahnya.
Jadi layanan, kualitas layanan ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Digital Signal Processing ya, atau DSP. Ketika merekam video, maka akan direkam 30 gambar setiap detik atau frame. Nah, kemarin juga minggu lalu kita sudah singgung juga ya. Nah, inilah sebabnya mengapa kamera video digital hampir selalu memiliki mikroprosesor yang didedikasikan untuk merekam video. Nah, mikroprosesor ini adalah digital signal processing, digital signal processor ya, atau DSP. Ini mikrokontrolnya ya, dan memang tertulis DSP gitu ya, digital signal processor ya. Jadi karena gambar itu dalam hitungan detik berapa gambar istilahnya, atau pengambilan gambar itu dalam frame per detik ya, maka perlu disinkronkan mulai dari kamera pengambil gambar sampai ke endingnya ya, karena itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron nanti gambarnya bisa rolling istilahnya, berputar-putar gini. Jadi istilahnya nggak sinkron. Baik, saya lanjutkan lagi. Berapa besar bandwidth IP kamera ya? Untuk konsumsi bandwidth atau satu IP kamera, misal menggunakan 1 megabit per second ya, tiap gambar atau frame ya. Jadi ini satuan untuk paket pengiriman di internet ya, itu menggunakan bit per second. Jadi kalau 1 megapiksel ya, berarti diharapkan 1 pikselnya 1 bit ya, 1 bit per second. Tapi ini kayaknya nggak mungkin ya, karena mesti dalam satuan byte. Nah, itu ya, sehingga kalau seperti streaming ya, saya streaming ini bandwidthnya nggak boleh 1 Mbps, itu nggak bisa, karena pasti putus-putus ya. Jadi minimal itu pokoknya di atas 2 ya, di atas 2 Mbps. Jadi lebih besar lebih bagus ya, gambarnya akan lebih bagus lagi. Itu pun settingan Mbps-nya cuma 512 Mbps ya. Jadi sudah disetting rendah. Kalaupun 2 kali lipatnya kecepatannya juga kurang bagus ya, biasanya putus-putus. Semakin tinggi semakin bagus malah ya. Nah, makin besar resolusi dan frame rate yang dipilih akan semakin banyak memakan bandwidth ya. Makin efisien resolusi dan frame rate yang dipilih akan semakin kecil bandwidth yang digunakan. Nah, ini menjadi pilihan ya. Gambarnya bagus tapi bandwidthnya besar ya. Gambarnya biasa tapi tidak memakan bandwidth sehingga lancar. Seperti yang saya lakukan ini, gambarnya itu kurang lebih 512 kbps, sehingga bandwidthnya nggak terlalu besar, yang penting streamingnya lancar ya, gitu ya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Kalau gambarnya saya setting di atas 512 misalkan 1 Mbps, nah itu biasanya putus-putus. Apalagi kalau tiba-tiba sinyal selulernya tahu-tahu drop, wah itu langsung putus biasanya. Nah, itu ya, jadi kalau Anda kuliah tahu-tahu putus, itu ada gangguan sinyal seluler ya, yang bersinergi dengan berapa Mbps kamera dosen. Nah, itu ya memang seperti itu ya kendalanya. Baik, saya lanjutin lagi. Sebuah kamera 1,3 megapiksel pada 1 fps ya dapat memakan sedikitnya 0,8 mbps ya, atau 800 kilobit per second, sementara kamera 5 megapiksel dapat memakan bandwidth sebesar 45 mbps. Nah, ini tinggal ngalikan aja, mbps itu kan bit ya, dikalikan 8
berapa gambar yang digunakan gitu ya. Jadi kalau 0,8 Mbps itu 800 kilobit per second. Sementara kamera 5 megapiksel ya, berarti kali 8, karena 8-nya itu bit kali 8 baru menjadi byte ya, karena megapiksel itu direkam dalam 1 byte. Makanya 8 kali 5 ya. Kalau 5 megapiksel, lalu kecepatannya sekitar 1 Mbps ya, 5 kali 8 Mbps atau 45 Mbps. Wah, besar sekali ya ternyata ya bandwidthnya. Baik, saya lanjutkan. Berapa besar bandwidth IP kamera? Nah, ini ilustrasi dalam bentuk gambar orang naik kuda ya. Ini berapa ini bandwidthnya ya, kecepatannya ya. Coba kita lanjutkan. Nah, ini kalau dalam format gambar ya, ini gambarnya berjalan seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 gambar. Nah, ini kalau dalam megapiksel ya dijadikan 12 piksel ya. 12 piksel ini. Tapi kalau jumlah gambarnya semakin banyak ya tinggal ngitung aja, dikalikan berapa piksel kali jumlah frame. Nah, ini kan frame ya. Nah, ini setiap detik itu 30 frame ya sebenarnya. Ini kan cuman 12 ini hanya sampling saja ya. Jadi pada dasarnya 1 detik itu 30 frame ya, 30 gambar foto-foto seperti ini ya, freeze gambar atau gambar diam seperti ini, sejumlah 30 gambar per detik. Waduh ya, banyak sekali. Agar gambar itu pergerakannya itu natural ya. Itu 30 gambar kayak gini. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, baik. Wah, ini sinyalnya agak terganggu ini. Nah, baik, semoga lancar ini ya. Coba saya lanjutkan aja. Nah, berapa bandwidth yang tersedia ya? Faktor terpenting dalam menentukan berapa besar ketersediaan bandwidth sebuah gedung adalah keperluan bandwidth untuk komunikasi data antar gedung ya. Jadi misalkan ini ya, ini sebuah paketan ya, ada 20 GB ya, ada 30 GB ya. Harganya sekitar 200.000, yang ini 300.000. Ini contoh ya. Jadi saya ngambilnya ini beberapa bulan yang lalu, mungkin sekarang sudah agak berbeda. Kecepatan akan dibatasi sampai berapa nih? 64 kilobit per second saat mencapai kuota yang diberikan. Jadi ini 20 GB, ini kan data ya. Begitu nyampe hampir 20 GB, kecepatannya turun. Lalu kecepatannya, nah ini bandwidthnya ya, 15 megabit per second. Tapi bit loh ini ya, belum dikalikan atau belum dibagi 8 ya. Kalau dibagi 8 ini semakin kecil lagi. Karena data gambar itu dalam satuan byte, bukan bit. Jadi ini masih dibagi 8 lagi ya. 18 mega dibagi 8, nah itu adalah bandwidth yang sesungguhnya. Yang sebelah kanan ya, ini 30 GB, ini kapasitasnya ya, gigabyte. Kecepatannya akan dibatasi sampai 256 kilobit per second saat mencapai kuota atau mendekati 30, turun menjadi 256 kilobit per second. Lalu kecepatannya bandwidthnya 30 megabit per second. Jadi per detiknya bisa mengalirkan 30 megabit per second. Tapi jangan lupa ini bit. Padahal data itu dalam bentuk byte, sehingga 30 megabit dibagi
8, nah itu adalah bandwidth yang sesungguhnya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kita mesti paham satuan bandwidth itu bit per second, tapi yang kita gunakan adalah byte per second. Jadi satuan bit per second masih dibagi 8 ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, gedung A bandwidth yang tersedia 15 megabit per second sampai 30 megabit per second. Antar gedung umumnya 0,5 megabit per second sampai 5 megabit per second. Ini pembagiannya ya. Kan nggak mungkin dipakai semua gedung ya, jadi mesti dibagi-bagi. Artinya ketersediaan bandwidth dari gedung ke ruangan mitra kerja dalam gedung yang sama dengan kebutuhan IP kamera 30 gambar setiap detik atau 30 frame per detik untuk satu frame 1 megabyte ya. Ini byte ya. Berarti kalau ini megabyte B besar, ini berarti 8 bit ya, mencapai 30 megabyte per second dan lebih besar, dan ternyata lebih besar dari bandwidth dari gedung itu sendiri ya. Nah, itu kalau kita gunakan untuk gambar. Nah, makanya kualitas gambar untuk video itu biasanya tidak sampai megapiksel kayak yang di foto-foto, itu tidak bisa, karena itu akan makan bandwidth kecepatan yang kita punya ya. Maka biasanya diturunkan sekitar 512 misalkan untuk ketersediaan bandwidth dan kapasitas megabyte yang kita pesan atau kita beli gitu ya. Nah, seperti yang saya lakukan ini cuma 512 kilobit per second. Nah, jadi kecil sekali. Ya, yang penting nggak lancar ya. Kalau enggak putus-putus. Ya, itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berapa bandwidth yang tersedia? Nah, ketersediaan bandwidth bisa lebih banyak daripada tempat-tempat berikut ini. Antar gedung yang berbeda, tapi dalam satu lahan ya. Pusat-pusat bisnis kota besar. Nah, ini biasanya bandwidthnya bisa besar ini ya. Perusahaan telekomunikasi, nah, itu bandwidthnya besar itu. Nah, bisa juga kantor di tempat Anda tidak besar karena memang untuk akses data misalkan. Tapi begitu dipasang kamera masuk ke jaringan di kantor, ya sudah mulai kecepatannya turun. Jadi gambar itu memakan bandwidth ya. Nah, kalau Anda sudah kuliah seperti ini, jadi tahu ya. Kalau di kantor pasang kamera webcam itu ya, kan biasanya dipantau. Ternyata kok mempengaruhi kecepatan yang sepertinya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Nah, itu sudah tahu sekarang ya. Karena kamera atau gambar akan memakan bandwidth dari IP yang kita punya. IP itu berarti jaringan internet yang kita punya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, bandwidth di dalam gedung bisa sesuai keinginan dan disediakan menggunakan local area network. Nah, bisa jadi kita nggak menggunakan IP kamera atau webcam. Jadi pengertian webcam yang tadi kita bahas itu lewat internet ya. Nah, bisa jadi untuk menghemat bandwidth kita menggunakan kamera secara lokal ya, jadi tidak lewat internet ya. Jadi cabang dilihat di pusat dari internet ya, memang bisa, tapi jangan lupa bandwidth Anda, internet Anda bisa berkurang kecepatannya karena dipakai untuk gambar. Nah, solusinya mungkin dibagi per lokal atau per wilayah ya. Ya, kantor cabang ditangani di cabang, pusat di pusat. Mungkin hanya 1-2 kamera yang dipantau dari pusat misalkan. Jadi tidak semua kamera dipantau dari pusat lewat internet. Nah, itu bisa
menghabiskan bandwidth atau membuat kecepatan akses internet jadi lemot ya. Nah, bandwidth di luar gedung bisa menggunakan wide area network atau WAN. Nah, bisa juga sih dipantau dari jarak jauh ya, menggunakan wide area network ya. Pemasangan jaringan komunikasi antar kota memerlukan jalur jalan, mungkin kabel-kabel di sepanjang jalan, mungkin berarti ini ini telepon mungkin ya, pakai jalur telepon. Lalu galian fiber optik bisa jadi lewat fiber optik ya, jalur FO misalkan. Pemasangan tiang telepon dan sebagainya, pakai seluler. Nah ini macam-macam ya, bisa lewat telepon, bisa lewat fiber optik FO, bisa juga lewat BTS ya, atau seluler. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini dasar jaringan LAN IP kamera. Nah ini ya, menghubungkan IP kamera ke jaringan LAN tidak jauh berbeda dengan menggabungkan atau menghubungkan alat-alat yang terhubung dengan jaringan komputer. Jadi begitu kita gunakan LAN IP kamera, jadi kameranya itu sudah ada output LAN ya, atau RJ45 sudah ada RJ45-nya, tinggal dipasang aja. Seperti hanya dia komputer antar antar jaringan gitu ya. Jadi pasang aja. Karena memang format digital signal processing-nya sudah mengkonversi menjadi data-data yang disupport oleh jaringan. Nah, asalkan di kameranya sudah ada port RJ45 ya. Nah, itu berarti formatnya sudah didesain sesuai dengan format jaringan, data-data yang lewat jaringan ya. Ya, biasanya sih paket-paket itu biasanya, paket kilobit per 64 kilobit atau ya kayak Mbps-nya internet gitu sama. Nah, biasanya 64 kilobit atau mungkin lebih tinggi lagi ya. Jadi memang cara ngirim datanya itu seperti itu per paket. Ya, di ilustrasi sudah jelas ya. Ada hub ya. Ada hub USB hub. Bukan USB nih. LAN ya, LAN hub. LAN hub nanti dihubungkan, ini mestinya kabelnya di cramping secara straight ya. Jadi tidak cross tapi straight, karena ini sudah masuk ke RJ45 hub lalu ke komputer yang lain. Ini pasti cramping jaringan atau cramping kabel RJ45-nya secara straight ya. Baik, saya lanjutkan. Lalu bagaimana dengan wide area network ya? Dasar jaringan WAN IP kamera. Menghubungkan IP kamera ke jaringan WAN atau wide area network merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jadi jaringan LAN satu dengan jaringan LAN yang lain, lalu routernya, ini sudah pakai internet ini ya, karena jaringan pakai kabel sudah nggak memungkinkan ya. Kantor pusat dengan kantor cabang, wah pakai kabel LAN, nah itu repot. Jadi mesti pakai jaringan internet ya. Mengakses IP kamera dengan web browser dengan mengetik alamat IP kamera, karena masing-masing router ini sudah punya IP kamera sendiri-sendiri sehingga bisa saling menghubungkan. Jadi misalkan komputer yang di mana ini LAN 1 ya bisa membaca kamera yang di LAN 2 dengan memasukkan IP kamera IP address router yang ada di LAN 2 ya. Demikian juga LAN 2 mau lihat kamera di LAN 1 tinggal memasukkan IP address router di LAN 1 ya, seperti itulah. Baik, saya lanjutkan lagi. Koneksi komputer client server. Nah, koneksi client server melalui IP address. Hal yang terpenting adalah IP server dan IP client mempunyai konfigurasi
sebagai berikut ya. Jadi di sini 192.168.1.105 misalkan ya. Nah ini 192.108.1 ya, 106, 107, 108, 109. Jadi merupakan kelanjutan dari server. Jadi ini servernya adalah 192.108.1.105 sebagai server, maka kliennya berubah pada angka terakhirnya aja. Lalu tiga angka di depannya ya, 192, 108 dan 1 tetap. Ya, ini cara untuk merakit client server ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oh, sudah selesai. Nah, ini tinggal mengimplementasikan di masing-masing local area network ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan ya. Ya, intinya kamera itu tidak ubahnya PC ya gitu ya, karena bisa disetting ya. Jadi kamera itu bisa disetting IP-nya berapa. Jadi masuk ke setting di dalamnya ya. Biasanya ada passwordnya. Lalu di dalamnya itu ada settingan IP-nya mau diisi berapa bisa. Ya. Itu masing-masing kamera itu bisa disetting IP masing-masing, bisa dirubah gitu, bisa disesuaikan dengan server yang digunakan ya, server yang digunakan berapa, kemudian kamera yang digunakan mengikuti server dengan mengubah angka terakhir ya. Jadi PC-PC ini ya seperti yang mungkin Anda sudah pahami untuk client server pakai PC. Nah, di IP kamera juga sama, karena IP kamera bisa disetting IP address-nya ya. Jadi 3 angka untuk menentukan IP address-nya bisa disetting untuk menyesuaikan server yang digunakan. Baik, mungkin itu yang diskusikan hari ini. Tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan, Anda bisa komunikasikan lewat grup WA ya. Dengan harapan WA bareng-bareng ya itu ya, sehingga pertanyaan Anda menjadi pertanyaan kita semua ya. Mungkin kelas kelas malam itu bisa berdiskusi ya satu dengan yang lain ya. Ya, komunikasikan lewat grup WA aja, enggak apa-apa. Lalu menyinggung tentang paket ya, paket data ya. Jadi memang untuk paket data yang keperluan bandwidthnya besar ya, selain akses internet juga Anda ingin memantau kantor cabang dari kantor pusat. Nah, itu memang butuh bandwidth yang besar ya. Tidak bisa bandwidth kecil untuk memantau gambar dari webcam, itu tidak bisa, karena kebutuhan gambar dalam pixel itu 30 frame per detik. Nah, satu gambar itu kualitasnya akan mempunyai satuan pixel, yaitu satu pixel, satu gambarnya berapa pixel. Nah, itu kan sebuah pengaturan yang perlu pemikiran positif ya. Jadi Anda ingin gambar bagus ya bandwidthnya harus besar. Kalau Anda bandwidthnya kecil ya gambarnya nggak usah bagus-bagus lah.
512 misalnya. Seperti yang saya lakukan ini 512. Nah, kalau ingin yang bagus dengan bandwidth yang kecil itu tidak bisa ya, karena kamera akan memakai bandwidth atau kecepatan data yang kecil yang Anda punya nanti. Baik, saya kira itu ya. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan dengan topik yang berbeda. Semoga bermanfaat ya. Jaga kesehatan. Selamat malam. Kita ketemu di minggu depan lagi. Sekian, terima kasih.